Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan masih materi tentang senyawa karbon. Nah, kali ini pembahasan kita adalah tentang asam karboksilat dan ester. Nah, bagaimana tata namanya asam karboksilat, kemudian kegunaannya, isomernya, silakan disimak pada tayangan PowerPoint berikut. Silakan. Asam karboksilat. Yang pertama akan kita bahas adalah tata nama dari asam karboksilat. Perhatikan untuk gugus fungsional dari asam karboksilat seperti struktur yang tertera di layar, yaitu COOH, atau boleh dituliskan dalam bentuk molekul langsung digabungkan menjadi COOH, tidak dalam bentuk struktur. Nah, bagaimana penamaannya? Untuk nama IUPAC-nya sama seperti penamaan gugus senyawa karbon yang lain, yaitu diturunkan dari nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan akhiran OAT, kemudian diberi awalan asam. Sedangkan untuk cabang dan lain sebagainya aturannya sama. Perhatikan contoh. Kalau kita lihat dari contoh itu ada 4 atom C yang lurus, tetapi kalau dihitung ke bawah maka ada 5 atom C, sehingga atom terpanjangnya adalah 5. Kemudian gugus asam karboksilat atau COOH-nya selalu di nomor 1. Kemudian kita kotai, kemudian yang nomor 3 ada cabang metil, di nomor 2 ada cabang hidroksi, sehingga namanya adalah asam 2 hidroksi 3 metil pentanoat. Jadi saya ulangi, di nomor 2 ada hidroksi, di nomor 3 ada metil. Jadi diberi awalan asam, diberi akhiran OAT. Penamaan yang kedua untuk asam karboksilat adalah nama trivial. Untuk nama trivial asam karboksilat didasarkan pada sumbernya. Itu diberikan contoh 3 senyawa untuk nama trivialnya. Yang pertama, jika jumlah C-nya 1, HCOOH, maka nama trivialnya adalah asam format karena sumbernya adalah dari semut atau asam semut, kita sebutnya seperti itu. Lalu untuk C-nya 2, CH3COOH, sangat familiar karena bersumber dari cuka, sehingga kita menyebutnya asam cuka, sedangkan nama trivialnya adalah asam asetat. Kemudian yang ketiga, jika jumlah C-nya 5 seperti struktur itu, maka namanya asam valerat karena bersumber dari akar valerian. Demikian contoh untuk tata nama baik IUPAC maupun trivial. Berikutnya kita bahas isomer asam karboksilat. Yang pertama adalah isomer kerangka. Isomer kerangka itu sama seperti pembahasan hidrokarbon waktu kelas 11, bahwa dibedakan karena ada atau tidaknya cabang serta jenis dan letak cabangnya. Jadi lihat contoh, di yang pertama itu rantainya lurus, tidak ada cabang, yang kedua ada cabangnya, tetapi jumlah C-nya maupun gugus fungsinya sama. Itu disebut isomer kerangka. Lalu yang kedua adalah isomer gugus fungsi, bahwa asam karboksilat ini berisomer fungsi dengan ester, yaitu dengan rumus umum CnH2nO2. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti pada isomer gugus fungsi alkohol, eter, aldehid maupun keton. Jadi tinggal memotong maupun menggeser letak cabangnya. Sedangkan untuk gugus fungsinya asam karboksilat tetap berada di ujung. Berikutnya kita akan bahas tata nama ester. Perhatikan anak-anak, struktur dari ester itu hampir sama seperti asam karboksilat, tetapi untuk H-nya diganti dengan alkil, sehingga untuk penamaannya adalah alkil alkanoat. Kata asam atau awalan asam diganti dengan alkilnya yang terikat pada O.
Kalian perhatikan strukturnya, yang dilingkari itu alkanoat, yang kecil di sebelah kanan itu alkil, sehingga penamaannya alkil alkanoat. Hanya berbeda awalannya saja. Kalau asam karboksilat asam, kalau ester itu alkil. Untuk tata nama ester, nama trivialnya itu berasal dari alkil-alkil ester. Jadi alkil-alkil ditulis sesuai urutan jumlah atom C diikuti kata ester. Contohnya metil, isopropil, ester. Demikian. Jadi dituliskan dulu atau disebutkan dulu nama alkil yang jumlahnya C-nya lebih kecil. Anak-anak, menarik sekali, di situ ada gambar buah-buahan karena ester itu biasanya digunakan sebagai esen buah pada minuman-minuman pabrikan itu. Nah, di situ masing-masing buah memiliki nama ester. Silakan kalian nanti pelajari atau baca lagi tentang nama-nama ester pada buah-buahan. Untuk isomerisasi ester, ada dua macam isomer sama seperti asam karboksilat, yaitu isomer kerangka dan isomer fungsi. Untuk isomer kerangka disebabkan karena ada atau tidak adanya cabang dan letak cabang. Jadi berbeda untuk strukturnya atau kerangkanya. Kemudian untuk isomer gugus fungsi, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester dengan rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2. Kalau asam karboksilat COOH-nya selalu di ujung, kalau ester karena dia hanya diganti dengan alkil, berarti seolah-olah esternya itu ada di tengah, seolah-olah. Padahal sebenarnya tetap di ujung, hanya saja hanya diganti dengan alkil. Begitu untuk membuat strukturnya, silahkan tinggal menggeser, memotong untuk rantai terpanjangnya. Begitu untuk isomer ester dan isomer asam karboksilat. Anak-anak, berikutnya untuk pembahasan kegunaan, sifat maupun cara pembuatan dari asam karboksilat dan ester, silahkan kalian cari, perbanyak dari membaca referensi yang kalian miliki. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.